Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama Bapak Sunarto. Bapak merupakan salah satu guru pengampu yang ada di SMP Muhammadiyah. Anak-anak, kita berjumpa. Kali ini Bapak akan memberikan materi di buku kelas 7 IPA bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya ini. Materi-materi yang Bapak tampilkan, Bapak ambilkan di YouTube, kemudian Bapak hanya mengedit saja. Itu silakan disimak baik-baik, insya Allah kalian akan paham dari apa yang Bapak sampaikan. Oke, silakan disimak. Perhatikan anak-anak, materi kali ini klasifikasi materi dan perubahannya. Di alam ini ada materi. Apakah materi itu? Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya, kayu, batu, gelas, dan karbon dioksida. Kemudian, dari materi ini, kita akan mempelajari 3 hal, yaitu klasifikasi materi, pemisahan campuran, dan benda mengalami perubahan. Para ahli untuk mengetahui suatu benda dan mempelajarinya, mereka mengamati karakteristik, kemudian mengamati persamaan dan perbedaan, lalu mengelompokkan dan memberi nama atau melakukan penamaan terhadap benda tersebut. Berdasarkan wujudnya, zat yang ada di dunia ini ada 3, zat padat, cair, dan zat gas. Contoh zat padat, buku, batu, sedangkan zat cair, air itu sendiri, dan minuman yang kita minum sehari-hari. Sedangkan zat gas, karbon dioksida, dan uap kopi yang masih panas. Apa perbedaan dari zat cair, padat, dan gas? Silakan disimak berikutnya. Untuk zat padat, bentuknya tetap. Zat padat, zat cair, dan gas bentuknya menyesuaikan tempatnya. Ditinjau dari jarak antar partikel, zat padat jaraknya sangat rapat. Kemudian zat cair agak renggang, sedang zat gas sangat renggang. Sedangkan kalau ditinjau dari gerakan antar partikel, maka zat padat sulit bergerak, zat cair bergerak terbatas, sedangkan zat gas bergerak sangat bebas. Kita lanjut materi berikutnya, unsur, senyawa, dan campuran. Kita akan mempelajari komposisi dan sifatnya. Zat atau materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Diagram atau zat materi berikut ini. Zat atau materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Sedang campuran terdiri dari heterogen dan homogen. Heterogen, koloid, dan suspensi. Sedangkan homogen adalah zat larutan. Zat tunggal tidak dapat diuraikan menjadi zat sederhana. Contohnya besi atau Fe disebutkan dengan Fe atau ferrum, emas dengan Au, sedangkan perak disimbolkan dengan Ag. Selanjutnya, sistem periodik dilambangkan dengan pewarnaan baris dan kolom.
Untuk senyawa merupakan gabungan dua unsur atau lebih melalui proses kimia biasa dan dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa pula. Contohnya H2O atau air bisa dipisahkan menjadi zat hidrogen dan oksigen. Sedangkan campuran merupakan dua zat atau lebih dan mempunyai sifat zat asalnya. Contoh campuran: air garam, air sungai, dan udara. Campuran dipecah menjadi lagi dua zat, yaitu homogen dan heterogen. Homogen tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang bercampur. Contohnya air dan gula. Sedangkan heterogen masih dapat dibedakan zat-zat yang bercampur di dalamnya. Contoh air dan minyak. Berikutnya, cara memisahkan campuran. Untuk memisahkan campuran, ada 5 cara yang bisa kita lakukan dalam memisahkan campuran. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penyaringan atau filtrasi. 2. Sentrifugasi. 3. Sublimasi. 4. Kromatografi. Dan 5. Destilasi. Kita lanjut ke materi perubahan fisika dan kimia. Contoh perubahan fisika, air menjadi es batu. Kemudian contoh perubahan kimia adalah api unggun. Untuk perubahan fisika, tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya air membeku menjadi es batu, kemudian es batu mencair lagi menjadi air dan zat asalnya kembali seperti sedia kala. Dapat dikatakan tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan untuk perubahan kimia, contohnya api unggun, dia membentuk zat baru dan berbeda dengan zat asalnya. Contoh perubahan kimia, buku atau kertas yang dibakar, dia akan menjadi abu, abu tidak mungkin kembali lagi menjadi kertas. Dan besi yang berkarat. Saya rasa itu anak-anak, materi kali ini mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan mengingatnya sampai kapanpun. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Sekian. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.